Ini hebatnya Sayyidah Khadijah. Sampai di atas, suamiku, cintaku, sayangku, bebekku, haniku, ini makanan untukmu. Salaman, cium tangan, pelukan, turun. Gak pernah ngeluh. Bahkan satu lagi nih dicatat dalam sejarah. Sayyidah Khadijah kalau masak buat suaminya gak mau dibantu sama asistennya. Nih, kenapa? Ditanya oleh asistennya sama, kalau tidak salah namanya Nafisah, ditanya, Khadijah, kenapa kamu itu masak nggak mauin aku bantu, pembantumu? Aku ingin kasih sayang, cinta, kelembutanku, sepenuh hatiku, ketulusanku, kejujuranku bercampur dengan makanan yang akan dimakan oleh suamiku. Itu jawabannya Sayyidah Khadijah. Dan apa kabar semuanya? Banyak rezekinya. Amin. 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 Jadi seingat saya, tadi saya menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu kalau tidak salah memimpin perang 20 kali. Satu kali beliau kejadian di Jabal itu bukan karena nabinya tidak cerdas, tidak pintar strategi perang, tapi karena memang ada beberapa yang nggak disiplin, yang nggak mau kerja sama, yang tergoda karena harta, karena wanita, karena jabatan, akhirnya oleh. Nah itu sebetulnya pesan buat kita. Kalau kita pengen maju ya majunya bareng-bareng. Tidak pernah ada orang yang maju sukses dia jalan sendirian, nggak pernah ada. Siapa coba? Soeharto 32 tahun. Ada orang-orang yang mau diajak kerjasama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama. Ada sahabat-sahabatnya semua. Kanjeng Nabi nggak bisa jalan sendiri. Dan salah satu manusia mulia yang bisa mendampingi Kanjeng Nabi lahir batin, hidup mati. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan. Orang sering nanya begini mudah gurih, Bapak Uji di Mekah terus tapi istrinya bagaimana kan gitu. Nah itu sekaligus jawaban sebetulnya. Ibu bapak kan sering, ibu-ibu sering ngomong begini, saya pengen jadi Sayyidah Khadijah modern Pak Ustaz. Saya langsung bilang, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin Ustaz? Kanjeng Nabi itu begitu dia syiar perang, ya ada sebulan 2 bulan. Pulang dengan banyak persoalan. Ketika istrinya Sayyidah Khadijah membuka pintu, itu masalahnya langsung hilang separuh. Blak. Suami ibu nggak mungkin. Udah pusing dari pasar, siap pulang ke rumah, lihat istrinya pakai daster sundel bolong, rambut acak-acakan, muka manyun. Pulang bawa apa lu? Oh sabar istriku, sabar. Saya bisa sabar, perut nggak bisa sabar. Ini rata-rata sih. Kalau pensiar Baitullah enggak sih, nggak begitu. Enggak, beda jauh lah pokoknya ya. Beda jauh. Makanya saya sering ditanya juga, Ustaz, ayo naik ke Gua Hira. Saya sampaikan, ibu-ibu itu kalau mau naik ke Gua Hira, ini saya sandarannya kitab Sirah Nabawiyah ya, bukan ngarang sendiri. Ibu itu kalau naik ke Sayyidah Khadijah, kalau naik ke Gua Hira itu waktu duha. Kenapa? Karena beliau dalam bahasa kita ngantar sarapan, beliau naik ke atas. Naik ke atas. Dan setiap beliau berangkat jalannya beda. Ini hebatnya Sayyidah Khadijah. Sampai di atas, suamiku, cintaku, sayangku, bebekku, haniku, ini makanan untukmu. Salaman, cium tangan, pelukan, turun. Gak pernah ngeluh. Bahkan satu lagi nih dicatat dalam sejarah. Sayyidah Khadijah kalau masak buat suaminya gak mau dibantu sama asistennya. Nih, kenapa? Ditanya oleh asistennya sama, kalau tidak salah namanya Nafisah, ditanya, Khadijah, kenapa kamu itu masak nggak mauin aku bantu, pembantumu? Aku ingin kasih sayang, cinta, kelembutanku, sepenuh hatiku, ketulusanku, kejujuranku bercampur dengan makanan yang akan dimakan oleh suamiku. Itu jawabannya Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah itu orang taat, cerdas tapi taat. Kalau pensiar Baitullah sama, cerdas, taatnya masih setengah.
Kenapa cerdas? Kenapa taat? Sayyidah Khadijah saking taatnya sama suaminya. Mungkin kalau ibu-ibu zaman sekarang, dia akan berkata sama suaminya, Mas, lu ngumpet boleh, cuma jangan nyusahin gua kayak begini dong. Gua nganterin makanan aja dari bawah sampai atas susah. Ngumpet aja di tempat yang dekat kek, sehingga saya bisa gojek, sehingga bisa GoFood. Itu tidak pernah terucap oleh Sayyidah Khadijah, gitu kan? Dan akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa gunung Jabal Sur itu adalah lambang kesetiaan. Antara siapa? Antara Gua Hira, Jabal Nur, kan di atasnya ada Gua Hira tuh. Itu lambang kesetiaan. Kesetiaan antara suami dan istri. Bagaimana mereka berlatih kesabaran, kejujuran, ketulusan dan sebagainya. Kalau Sayyidah Khadijah nggak jujur, tahu aja, Mas, itu tadi yang masak aku, padahal masak orang lain. Mas, itu makanannya aku taruh di atas gua ya. Lu kalau mau ini tinggal ambil, padahal yang antar bukan dia. Tapi itu tidak dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Ini sumber kesetiaan. Dan satu lagi Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu rumahnya tinggal di sini kan. Lahirnya beliau di sini. Beliau berdoa dalam sejarah nggak pernah ada Nabi berdoa di dalam Gua Hira kecuali pada saat beliau usah. Sebelum beliau ke Gua Hira, beliau berdoa di depan Ka'bah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa wahyu pertama yang turun justru ada di Gua Hira? Betul? Ada apa Gua Hira? Itulah tempat sebagai simbol ketika orang itu zero, merenung, ditopang dengan pasangan hidupnya yang mendukung dia dari rumah, maka yang turun adalah wahyu Allah. Bukan rezeki lagi, bukan pahala lagi, bukan kebaikan tapi wahyunya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah turun. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau nanti ke Jabal Nur dalam Gua Hira, jamaahnya bisa disampaikan, itu belajar dari Gua Hira. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya pelajaran-pelajaran tentang Gua Hira, bagaimana Kanjeng Nabi berada di atas. Dan satu lagi, mumpung ingat, di dalam Gua Hira itu kan bolong tuh, ya kan? Bolong, menghadap kiblat. Gua Hira itu menghadap kiblat sebelum perintah sholat diturunkan. Ini bukan rekayasa manusia, bukan rekayasa Raja Mesir, tapi sudah menghadap kiblat. Dan itulah Rasulullah. Dan perpindahan kiblat itu sendiri juga bukan semena-mena karena Allah. Siapa yang minta? Kanjeng Nabi itu loh Bapak Ibu pernah minta, ya Allah biar beda kiblatku dengan masyarakat orang-orang di Baitul Maqdis itu, biar beda dengan Nabi Musa, biar beda dengan Nabi yang lainnya. Tolong ya Allah kau rubah. Dan akhirnya dirubahnya menuju ke Masjidil Haram. Begitu masuk gua, Bapak Ibu salat 2 rakaat, ada lubang, disitulah Nabi Muhammad SAW melihat kejahilan di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau nanti pengen panjang-panjang, undang saya ke rumah Bapak Ibu semua ya. Ini sedikit aja ya. Sedikit dan ini free, tidak perlu bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Free makanya singkat.